Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mereview, flashback memori, melihat-lihat jejak digital atau file lama. Iseng-iseng saya temukan ternyata 6 tahun yang lalu kiai besar yang juga ketua PBNU waktu itu, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, yang sudah tidak diragukan lagi kekiaiannya, sudah tidak diragukan lagi keprofesorannya, sudah tidak diragukan lagi kemampuan keislamannya. Apa yang terjadi? Ternyata beliau sudah melihat gejala-gejala yang terjadi zaman ini. Gejala-gejala yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan Ba'alwi. Namanya seorang kiai pasti bisa melihat mana yang wajar dan mana yang aneh, mana yang maslahat buat umat, mana yang akan menjadikan madharat. Itu beliau sudah tahu waktu itu. Pemane zaman ini pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya dong. Kiai-kiai santri boleh orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon, kalau nanti Pasuruan ceramah cijine dari Yaman, makanya bamus, masya Allah santri salaman kalau ibu kami, kalau bukan dianggap, kalau nggak celana berarti orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah kanan itu, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur di Indonesia, paham betul? Ini ulama nang Arab, ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyur mereka itu nganggo sorban, nganggo gamis, guru daiyah. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Nek kula nggo celana berarti ora partai Islam itu partai barokah gitu. Jadi dari hasil pengamatan beliau terhadap kaum Ba'alwi ini, ternyata pertama, mereka adalah imigran, orang-orang berketurunan Yaman yang anak-anak perempuannya tidak boleh kawin dengan orang Indonesia. Orang-orang Yaman yang masih memelihara budayanya sendiri dan enggan beradaptasi dengan Indonesia. Orang-orang Yaman yang secara terlalu kepedean, terlalu menonjolkan diri sebagai keturunan Nabi, terlalu menjual-jual nasab, terlalu menjual-jual kemuliaan Nabi untuk kepentingan mereka. Itu sudah diketahui dan dirasakan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj waktu itu, sehingga beliau berkomentar tentang Ba'alwi ini 6 tahun yang lalu. Walaupun komentarnya tidak sevulgar, tidak seberani Kiai Haji Imaduddin. Dan waktu itu beliau tidak langsung ke jantung permasalahan meneliti nasab Ba'alwi, tetapi hanya mengungkapkan fenomena-fenomena aneh yang terjadi saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja komentar atau sindiran Kiai Haji Said Aqil Siraj ini mendapatkan respon yang sengit, perlawanan yang sengit dari para habaib, karena waktu itu sedang kuat-kuatnya, sedang jaya-jayanya
dan umat pun tidak sekompak sekarang. Hanya beberapa gelintir saja yang berani, dan itu pun lemah-lemah. Tidak seperti Kiai Haji Imaduddin yang langsung menusuk ke jantung pertahanan atau kekuatan atau nyawanya Ba'alwi, yaitu memutuskan urat nasabnya itu. Tetapi Kiai Said tidak, hanya bermain-main di seputar fenomena saja yang beliau rasakan aneh dan harus dikritik, harus diluruskan. Apa itu yang beliau kritisi? Adalah kampanye keagungan, kampanye kemuliaan, kampanye keluhuran, kampanye tingginya kasta seorang bernasab kepada Nabi. Sehingga efeknya adalah masyarakat menjadi sangat ta'zim, sangat menyembah, sangat memuja kepada para habaib ini. Inilah yang dikritik oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj waktu itu. Dan setelah kita perhatikan dari sudut pandang zaman ini, ternyata betul 100%. Tetapi waktu itu seolah-olah Kiai Said Aqil berbicara ngawur, fitnah, menjelek-jelekan. Itulah basyirah seorang kiai. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Ba'alwi itu keluyuran, datang dengan enggak jelas. Mungkin karena konflik di negaranya sendiri, cari penghidupan dan lain-lain. Sontak pernyataan ini juga mengundang kemarahan dari para Ba'alwi. Kata siapa keluyuran? Kita diundang kok untuk menyebarkan agama. Dari sudut pandang waktu itu, pernyataan Kiai Haji Said Aqil Siraj bisa dibilang mengagetkan atau mungkin ngawur. Tetapi setelah diuji dengan kacamata zaman ini, ternyata beliau betul. Karena Ba'alwi itu cari penghidupan di Indonesia, kemudian untuk apa saja di Indonesia, berdagang, berdakwah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, level pengetahuan Ba'alwi yang ngaku-ngaku pendakwah, ngajar-ngajar agama di Indonesia, itu level atau sekelas guru ibtidaiyah. Jadi beliau bicara kapasitas ya, bicara kedalaman ilmu, bicara wawasan pemahaman Islam. Jadi maksud beliau itu, ulama-ulama Ba'alwi, Habib-Habib itu tidak sedalam ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, santri-santri Nusantara yang memang sangat mendalami bidang fikih, nahwu shorof, bidang ilmu mantik, balaghah, arud, dan lain-lain. Itu kalau dibandingkan dengan kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara, mereka hanyalah sekelas guru pemula atau ibtidaiyah. Tetapi pedenya luar biasa, gayanya luar biasa, penampilannya luar biasa, ngalah-ngalah ke kiai setempat. Apa itu? Jubahnya besar-besar, imamahnya besar-besar, udeng-udengnya besar-besar, jenggotnya panjang-panjang, dan bicara bahasa Arabnya fasih-fasih, maklum keturunan Yaman. Dan ternyata pengamatan Kiai Haji Said Aqil Siraj cocok dengan pengamatan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sekarang ini. Rata-rata dari mereka Ba'alwi tidak memiliki kemampuan mumpuni dalam ilmu agama, pendalaman nahwu shorof, pendalaman ilmu-ilmu fikih, dan lain-lain. Mereka hanya menjual nasabnya, menjual jubahnya, menjual suara dan sholawat-sholawat seperti itu. Itulah trik memikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan membaca atau mempelajari kesimpulan dari Kiai Haji Said Aqil Siraj ini dengan sudut pandang zaman ini, ternyata 100% benar. Kelakuan-kelakuan mereka yang memperalat nasab, menjadikan kedudukan atau status cucu Nabi, keturunan Nabi sebagai alat menggait masyarakat, memikat masyarakat dan memperbudak masyarakat, sehingga kata beliau
Habib banyak, akhirnya tahu-tahu dicium tangannya, dipeluk, dijadikan guru-guru dan lain-lain. Padahal nomor duanya adalah mereka tidak ada ilmunya atau ilmunya cetek sekelas guru pemula, tetapi sudah diperlakukan bak kiai besar, ulama besar hanya karena menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Itulah fenomena yang dulu yang menjadi keresahan masyarakat dan diungkapkan langsung oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Kemudian ternyata menjadi kenyataan sekarang ini dan dituntaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka orang-orang yang dulu sependapat dengan Kiai Haji Said Akil Siraj serasa hidup kembali, serasa ada penerus daripada Kiai Said, serasa ada pembela bagi pribumi lagi. Dan kejengahan-kejengahan, kemuakan-kemuakan mereka terhadap praktik-praktik para habaib ini akhirnya tersalurkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita flashback ke zaman itu 6 tahun yang lalu ketika seorang habib secara berani melawan atau mengkritik balik, bahkan memframing Kiai Haji Said Akil Siraj sebagai orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, dan ragu dengan kekiaiannya. Mungkin sebagian sudah tahu bahwa bagaimana seorang yang sudah dianggap kiai, bahkan gelarnya profesor doktor, tidak tanggung-tanggung ketua umum jam'iyah terbesar dan kumpulannya ulama, jam'iyahnya ulama. Ini kok malah mengeluarkan statement yang aneh dan menurut saya tidak rasional sama sekali. Tadi sudah disinggung mempersoalkan gamis dan jubah, menganggap bahwa habaib yang datang dari luar negeri, baik itu dari Hadramaut, dari Makkah, maupun negara-negara Timur Tengah lain ke Indonesia, ini dibilang keluyuran. Bahkan dianggap levelnya level guru ibtidaiyah. Maka perlu saya sampaikan, mereka para habaib, para sadah, ulama kami dari kalangan para sadah yang datang ke Indonesia, baik dari Hadramaut, dari Makkah, dari Timur Tengah, mereka datang ke Indonesia bukan atas kemauannya sendiri. Kalau enggak diundang, mereka enggak akan datang kemari. Mereka datang ke tempat ini karena menjawab panggilan dakwah ke Indonesia. Maka yang keluar dari lisan seorang profesor doktor, ketua umum jam'iyah yang merupakan kumpulannya ulama, yang menyatakan bahwa habaib yang datang ke Indonesia adalah sekelas guru ibtidaiyah dan tidak perlu dihormati berlebihan hingga mencium tangan, adalah kalimat yang tidak perlu disampaikan. Terlebih oleh seorang ketua umum PBNU yang semestinya bisa menunjukkan pola komunikasi yang lebih santun dan tidak merendahkan guru ibtidaiyah. Sekalipun dia adalah seorang profesor doktor,
juga jangan tersinggung kalau dia tidak mendapat penghormatan sebagaimana mereka, karena ini bukan direkayasa. Habaib, sadah, dihormati, dicium tangannya, itu bukan bayar. Pernah enggak saya nyuruh sampean, tak bayar ya, nanti kalau saya datang tolong cium tangan saya bolak-balik. Enggak dibayar. Sebaliknya mereka tidak mau mencium juga tidak. Bukan karena apa-apa, ini yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Ini bukan settingan, bukan direkayasa. Kami tidak pernah memilih lahir untuk menjadi habaib. Kami tidak pernah minta lahir untuk menjadi dzurriyyah min ahlil bait. Tapi itu adalah fadl dari Allah Ta'ala. Dan saya tidak ngerti apa maksudnya kalimat ini. Seorang ulama yang katanya kiai, profesor, doktor mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat memprihatinkan sekali. Ini mestinya bukan keluar dari lisan seorang ulama. Ini tidak ada akhlak dan adab. Cukup lumayan efeknya Kiai Haji Said Akil Siraj banyak dibenci oleh kalangan muslimin Indonesia yang terprovokasi tadi. Belum tahu permasalahan, belum bisa mencerna secara lebih dalam. Karena waktu itu memang masih zaman kegelapan. Belum ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi Kiai Said sendirian dan dibully rame-rame oleh kaum Ba'lawi, para habaib dan mukibin-mukibinnya itu. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan terbukti di zaman ini. Alhamdulillah. Demikian sekedar informasi, mudah-mudahan kewaspadaan atau basyirah daripada Kiai Haji Said Akil Siraj ini terus menjalar kepada kiai-kiai muda lainnya. Karena sesuatu yang tidak biasa, aneh, janggal, di luar adat, di luar keislaman yang semestinya akan terbongkar, akan terkalahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.